Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min akhiril anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah. Setiap orang pasti menginginkan hidupnya selamat. Dan tidak ada orang yang di dunia ini hidupnya ingin celaka, nestapa, apalagi masuk neraka. Pasti menginginkan semuanya hidupnya ingin selamat. Namun tidak sedikit di antara sebagian manusia yang hidupnya ingin selamat, akan tetapi tidak tahu jalan keselamatan. Ini persis seperti seekor tikus. Berit, tikus juga ternyata ingin selamat. Buktinya apa? Ketika dia keluar dari sarangnya, dia cepat lari untuk mencari persembunyiannya. Supaya apa? Supaya tidak dipukuli oleh manusia, tidak dibunuh oleh manusia. Hanya anu namina berit, tikus kadang-kadang bodoh. Upami aya artos 100.000 digegelan sakedik-sakedik. Kemudian apabila ada kepala ikan, maka dihampiri, diperangkap itu pelan-pelan, maka akhirnya masuk. Maka tikus itu celaka, bodoh. Kalau sedikit saja berpikir seperti manusia, ya, itu harusnya tikus tuh uang 100.000 jangan digigit, jangan dijadikan sarang tikus, tapi diberikan, ya, yang 100.000 itu ke pasar, mungkin dapat 3 kilo ikan. Nah, mungkin bisa berbagi dengan tikus-tikus yang lainnya. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, di dalam hidup ini banyak orang-orang atau karakter-karakter seperti tikus. Hidupnya ingin selamat, akan tetapi tidak tahu jalan keselamatan. Bahkan sebagian manusia, ada orang yang tahu jalan keselamatan, tapi memilih jalan-jalan yang lainnya. Akhirnya manusia itu pun akan menjadi celaka seperti tikus. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Al-Baqarah ayat 38 menyatakan, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, yang dimaksud adalah Al-Quran, maka tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa sedih, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin keselamatannya. Ikhwatu iman rahimakumullah, mimbar dakwah PC Batu Nunggal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam Al-Quran ada satu ayat di dalam Quran surat Fatir surat ke-35 ayat 32 yang menjadikan Al-Quran itu adalah sebagai pewaris, dan pewarisnya adalah kita, karena kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma astafa summa awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Kemudian kami wariskan Al-Kitab ini atau Al-Quran ketika dibaca kepada siapa? Alladzina astafaina min ibadina, yaitu kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Siapa orang yang dipilih sebagai orang yang menjadi ahli warisnya?
Ya tentu saja orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Siapa lagi kalau kita? Ikhwatu iman rahimakumullah. Berbicara tentang warisan, tentu saja kita harus merasa bangga ketika kita mendapatkan warisan dari orang tua. Bayangin aja, ikhwatu iman, kalau seandainya kita dapat warisan yang banyak. Kayaknya tidak usah capek-capek. Karena apa? Banyak warisan kok. Komo warisan anak teh dugi ka 7 turunan, 7 tanjakan, jeung 7 pengkolan. Saking banyak nih ikhwatu iman. Maka begitu juga kita sebagai pewaris Al-Quran harusnya merasa bangga seperti mendapatkan warisan dari orang tua. Bagaimana dengan kebanggaan kita mendapatkan warisan? Tentu saja warisan itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya, dipelihara. Begitu juga Quran. Harus dijaga, dipelihara. Dengan cara apa? Jangan lupa Al-Quran ini dibaca, dipelajari. Karena saat ini banyak di antara kaum muslimin yang masih banyak belum bisa baca Al-Quran. Belum bisa mengenal huruf hijaiyah bahkan. Bukankah di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah menyebut-nyebut orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, dikatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, di dalam Imam At-Tirmidzi, yang hadis ini dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, dinyatakan disebut-sebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum, sebaik-baik kalian atau sebaik-baik umat. Dalam hadis Bukhari yang lain, inna afdalakum, seutama-utama kalian adalah man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang senantiasa belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Artinya ketika mendapatkan warisan, sebaiknya Al-Quran itu atau warisan itu dijaga dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Hasil warisan itu sangat bermanfaat. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kemudian di dalam Quran surat Fatir tadi ayat 32, bahwa ternyata di antara orang yang sudah diwarisi oleh Allah berupa Al-Quran, maka di situ Allah menyatakan wa minhum, di antara mereka faminhum dzalimun li nafsi. Di antara mereka ada yang mendolimi dirinya sendiri. Kita tahu yang namanya orang yang dolim adalah orang yang menyalahkan atau menyalahi suatu perkara bukan pada tempatnya. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu orang yang dolim. Harusnya Al-Quran dijadikan petunjuk hidayah, tapi terkadang orang yang dolim salah menggunakannya. Kadang-kadang Quran itu setelah dibaca, dipahami, ditadaburi, akan tetapi Quran itu dirusaknya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Di dalam hadis Nabi, di antaranya ada hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu riwayat Imam Ad-Dailami. Kata Nabi, al-ghuraba'u fid dunya arba'atun. Ada 4 keanehan di dunia ini yang berhubungan dengan Al-Quran, yang berhubungan dengan agama. Yaitu diantaranya berhubungan dengan Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quranu fi jawfid dhalimin. Quran berada di tangan orang yang dolim. Al-Quran dipelajari, Al-Quran dikaji, Al-Quran dipahami, akan tetapi Al-Quran bukan dijadikan sebagai hidayah atau petunjuk, akan tetapi Al-Quran itu dirusak. Yang kedua, ada juga keanehan yang kedua yang berhubungan dengan Al-Quran. Menurut hadis itu adalah wa mushafun fi baitin summa la yuqra'u fi. Ada mushaf di rumah-rumah summa la yuqra'u fi, kemudian Quran itu tidak dibacanya.
Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa yang disebut dengan dolimun li nafsi adalah yaitu orang-orang yang senantiasa menjalankan hanya sebagian kewajiban, tapi juga dia masih melakukan hal-hal yang sifatnya maksiat kepada Allah. Bahkan kecenderungan orang-orang ini, dhalimul nafsi ini adalah orang yang melakukan gemar maksiat. Padahal Al-Quran sudah diwarisi kepada mereka itu. Kemudian yang kedua, wa minhum muqtasid. Yang menjadi pewaris Al-Quran itu di antara mereka ada yang pertengahan. Ini lebih baik daripada yang pertama, yang dhalimun li nafsi. Menurut Imam Ibnu Katsir dijelaskan bahwa yang pertengahan ini adalah mereka menjalankan kewajiban-kewajibannya, kemudian meninggalkan juga yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, akan tetapi masih belum optimal menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Bahkan masih gemar suka menjalankan yang dimakruhkan oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Yang ketiga, ini barangkali yang diharapkan oleh kita, yaitu orang-orang yang wa minhum sabiquna bil khairat biidznillah. Yaitu orang-orang yang diantara mereka itu adalah orang-orang yang sabiquna bil khairat biidznillah, yaitu yang terlebih dahulu berlomba-lomba kebaikan, tentu saja dengan izin Allah. Nah inilah ya 3 pewaris Al-Quran yang senantiasa disebut di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 32. Tentu saja ikhwatu iman, nasibnya nanti di akhirat itu tentu saja berbeda. Orang-orang yang dhalimun li nafsi, maka dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di beberapa hadis, di antaranya ada dari sahabat Abu Darda, ya, dinyatakan bahwa nasibnya berbeda-beda. Di antaranya orang yang dhalimun li nafsi, dia itu akan mendapatkan kesulitan fitul mahsyar, akan panjang hisabnya nanti di mahsyar sesuai dengan amal-amal perbuatan waktu di dunia. Yang kedua, golongan yang kedua adalah muqtasid, pertengahan. Ya, tentu saja nasibnya berbeda, lebih baik ini. Dikatakan mereka itu akan masuk surga, yaitu walaupun dengan dihisab, akan tetapi hisabayasiro, hisabannya enteng atau mudah. Yang diharapkan adalah golongan yang ketiga ikhwatu iman, yaitu mereka itu akan masuk surga, dan tentu saja masuk surganya bi ghairi hisab. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang golongan yang ketiga, yaitu sabiquna bil khairat biidznillah. Yang mudah-mudahan kita yang sabiquna bil khairat ini adalah orang-orang yang menjalankan perintah-perintah Allah, kemudian meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di samping menjalankan kewajiban-kewajiban, yang sunat-sunat pun dijalankan. Kemudian yang haram juga sudah ditinggalkan, bahkan yang makruh juga ditinggalkan, bahkan sesuatu yang mubah juga sudah ditinggalkan. Itulah barangkali yang kita harapkan, termasuk orang-orang yang masuk surga bi ghairi hisab, tanpa hisab. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang golongan yang ketiga, yaitu sabiquna bil khairat biidznillah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Demikian barangkali yang dapat disampaikan di pertemuan ini di mimbar dakwah PT Persis Batu Nunggal ini. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersahabat dengan Al-Quran, menjalankan perintah-perintah di dalam Al-Quran, dan menjauhi apa-apa yang dilarang di dalam Al-Quran, juga termasuk orang-orang yang senantiasa bersahabat dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan Al-Quran akan menjadi syafaat nanti pada hari kiamat,
sesuai dengan hadis Nabi SAW, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Itu saja barangkali yang dapat disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.